Halo, sahabat Fokus IELTS. Bersama kita sudah hadir Kak Antonia Teva. Selamat pagi, Kak Ani. Gimana kabarnya, Kak? Oke. Baik sih, sama-sama. Oke, Kak Ani. Ini salah seorang asal Indonesia lulusan Monash University Australia. Figur teladan yang pasti jejak keberhasilannya ini bisa kita ambil inspirasinya. Buat teman-teman yang pingin kuliah di luar negeri, beruntung banget kita dihadirkan Kak Ani di sini. Karena kita bisa sharing banyak hal. Nah, langsung aja nih Kak Ani ya, kita pingin tahu tentang Kak Ani. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, background-nya Kak Ani ini seperti apa? Background keluarga nih mungkin, atau pekerjaannya Kak Ani sebelum ini, atau yang saat ini sedang tekuni, dan pendidikan Kak Ani sebelum akhirnya berhasil mencapai keberhasilannya di Monash University. Silakan Kak Ani. Iya, jadi saya asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelum akhirnya bergabung di ini, saya bekerja sebagai dosen, tapi bukan dosen tetap, jadi freelance. Dan saya ngajarnya itu mata kuliah linguistik dan juga general English. Jadi kebetulan saya ngajar general English itu di program studi pendidikan luar biasa. Jadi beberapa murid saya, beberapa dari mereka murid dengan disabilitas. Oke. Nah, ya sebelumnya saya kuliah di Surabaya. Jurusannya waktu itu English for Business Education, dan kemudian saya melanjutkan S2 di Monash, jurusannya TESOL. Oke, oke. Oh, jadi sebelumnya ini untuk S1-nya itu Kak Ani belajarnya tentang bisnis berarti ya? English for Business Education, jadi itu kayak ada di bawah Fakultas Sastra, tapi memang bahasa Inggris untuk bisnis di bidang pendidikan, jadi gabungan antara bisnis dan pendidikan. Oh, gabungan antara bisnis dan pendidikan. Nah, Iya. berarti berkaitan dengan itu, motivasi Kak Ani nih belajar ke Monash University di Australia ini apa? Apakah ada hubungannya dengan bisnis dan pendidikan itu? Atau ada sesuatu dari hati yang lain? Iya, sebenarnya sih ada dua hal, ada beberapa hal. Tapi yang pertama itu saya kan nama lengkapnya cuma 2 kata. Kebetulan teman-teman saya kan namanya lebih dari 3, 4, maksudnya teman-teman yang dekat. Jadi saya tuh kepikiran kenapa saya nggak sekolah lagi biar ada nama saya jadi lebih panjang. Kan kalau ditambah gelar jadi lebih panjang. Iya, sebenarnya kayak gitu. Terus Benar juga, Kak. motivasi yang lain tuh kebetulan orang tua saya, bapak ibu saya guru biasa, maksudnya guru kecil, guru biasa. Jadi waktu itu saya berpikiran kenapa saya tuh nggak jadi guru besar, itu sih sebenarnya motivasinya. Dan kebetulan waktu itu saya memang saya memang pengen jadi dosen waktu itu, jadi akhirnya ya sudah saya lanjut S2. Wah, keren banget, Kak. Nah, terus akhirnya Kak Ani berangkat tuh ke Monash University terima. Rasanya waktu pertama kali diterima gimana, Kak? Proses pendaftarannya susah nggak sih, Kak? Jadi sebelum akhirnya diterima di Monash, saya tuh pernah coba di kampus yang lain. Okay. Tapi waktu itu sempat ditolak karena kurang apa ya, katanya kurang linear. Jadi kalau sastra harus ngambil kayak linguistik gitu-gitu. Jadi biar searah lah. Terus akhirnya saya cobalah daftar di Monash dan akhirnya keterima. Ya waktu itu senang juga sih akhirnya keterima di Monash. Nah, Kak, ini mungkin teman-teman tuh banyak yang ngerasa bahwa yang namanya daftar itu tuh sekali daftar diterima. Kalau yang namanya proses pendaftaran tuh mungkin semudah itu. Nah, kalau boleh tahu Kak Ani berarti berapa kali nyoba daftar, dan Monash University ini salah satu dari berapa univ yang udah Kak Ani daftar? Waktu itu kebetulan saya cuma daftar 2.
Jadi dua, oke. satunya di ya satunya di kampus yang lain, kemudian satunya di Monas. Terus Oke, berarti yang kebetulan Unpintar. ya, mungkin mungkin ini salah saya juga sih sebenarnya kurang membaca. Kan beberapa orang kayak excited, ayo daftar daftar daftar, tapi ternyata requirement-nya kurang dibaca dengan teliti, persyaratannya kurang dipahami dengan benar. Jadi saya tuh termasuk salah satu yang itu. Kayak untuk masuk ke jurusan yang ini itu latar belakangnya harus dari pendidikannya yang ini, sebelumnya tuh yang ini, yang ini, yang Oke. ini. Tapi karena sudah excited terlebih dahulu, jadi kayak langsung daftar tanpa membaca dengan benar dengan teliti. Jadi ya akhirnya memang tidak diterima, jadi akhirnya saya daftar ke Monas. Oh, terus Monas langsung diterima ya. Keren Iya banget, Kak. kebetulan karena itu. Bukan, bukan kebetulan, yakin di situ berarti kan Oh memang iya. impresif banget, Kak. Kak, ini karena kita pingin apa namanya sharing pengalamannya banyak, jadi nggak apa-apa ya Kak, kita kepo-keponya lebih banyak lagi nih. Oh iya. Nah, Kak, terus sampai sana first impression-nya gimana, Kak? Seru, kaget, kayak yang seneng banget, happy banget, kangen keluarga. Ya, pertama pertama kali sampai ke sana happy sih, maksudnya akhirnya bisa kuliah keluar ke kampus yang dituju, negara yang dituju. Sebelum 1-2 minggu pertama sebelum kuliah kan sudah di sana, jadi kayak wah akhirnya bisa sampai ke sini ya, kayak ya happy lah waktu pertama kali tiba di sana. Oke, terus hari-hari kuliah pertama dimulai, apa yang Kak Ani rasain? Apa yang bedain sistem kuliah di sana sama sistem kuliah di sini, Kak, di Indonesia? Mungkin yang paling terasa tuh kayak kebiasaan membaca ya. Maksudnya waktu Oke, waktu waktu kuliah di Indonesia kan kayak, oh besok kuliah, ya sudah bacanya tuh malam ini atau kemarin atau pokoknya hari ini. Tapi pas di sana ternyata 1 minggu sebelum itu reading list-nya sudah dikirim. Jadi kayak kita benar-benar harus prepare 1 minggu sebelum. Terus kayak biasa kalau kuliah waktu S1 kan bisa ya kayak besok tugasnya dikumpul, hari inilah kerjainnya SKS malam ya? tugas malam. Iya. Ya, tapi ternyata itu memang nggak bisa diterapin di sana sih. Oke, oke. Berarti kalau gitu hari-hari setelahnya selama setahun itu gimana, Kak? Susah nggak buat menyesuaikan diri di sana? Uh, Agak Perjuangannya sedikit apa? susah untuk saya 6 bulan pertama. Karena kan Oke, saya dari awal ya kan kalau waktu S1 kan saya sastra ya, terus bisnis, terus ngambilnya TESOL, jadi kayak benar-benar harus meluangkan lebih banyak waktu oke, membaca, kayak harus ya, terus harus bertanya lebih banyak sih, karena kan saya nggak ada oke. pengalaman yang kayak yang berkaitan dengan pendidikan, cara apa ngajar atau ya yang kalau tugas-tugasnya ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu, ya harus lebih banyak usaha dari teman-teman yang lain. Oke, dan itu cukup challenging berarti ya, Kak, ya? Iya sih, cukup Berarti kalau di challenging. sana itu, berarti kalau di sana kayak budaya membacanya di sana itu tuh kayak udah biasa gitu ya. Kalau misalnya di kita kan baca itu kalau udah dikasih, misalnya udah dikasih tugas skripsi nih, terus cari referensi gitu kan, Kak. Oke, berarti di sana sebagai catatan nih buat persiapan mungkin teman-teman yang sedang persiapkan diri, budayakan membaca sejak dini gitu ya, Kak ya. Ya Iya, kan kayaknya banyak-banyak itu baca. penting sekali sih, Kak. banyak-banyak membaca. Oke, oke Kak, makasih. Nah, Kak, sedikit insight nih Kak, kalau misalnya udah banyak-banyak baca, berarti kan pasti akhir pekannya atau weekend-nya kan pingin pingin leisure time gitu ya, pingin Mm-mm. pingin jalan-jalan kayak atau apa. Kalau misalnya di sana, kalau di waktu luang tuh kita bisa ngapain aja? Kalau di sini kan malam mingguan ya, nonton kayak atau jalan-jalan. Kalau di sana, apa opsi apa yang kita punya buat mengisi waktu luang kita? Di sana sih banyak sekali pilihan, banyak sekali opsi yang bisa, maksudnya dari banyak pilihan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang paling sering saya lakukan adalah demi mental health, kesehatan mental selama Penting gitu berkuliah. Kak. Jadi itu lebih kayak, maksudnya kalau saya pribadi ya, berkumpul bersama teman-teman, makan-makan, jalan-jalan, nonton, atau mungkin aktivitas-aktivitas. Kalau misalnya kayak saya Nasrani, ikut kegiatan-kegiatan gereja.
Oke. Nah, kalau jalan-jalan kemana, Kak? Ada rekomen tempat nggak yang wajib nih kita tuju? Kalau saya ya, kalau saya karena memang di Kupang banyak pantai, jadi untuk sekalian mengurangi homesick, jadi saya perginya ke pantai Oke, atau ke bagus juga tuh, Kak. atau ke taman sih. Oh iya, di sana taman-taman gitu banyak ya. Yes. Oke, nah kalau misalnya sebagai persyaratan ya Kak ya, um, balik flashback ke awal-awal Kak Ani dulu mendaftar, memperjuangkan mimpinya Kak Ani. Kak Ani ada saran nggak buat teman-teman yang sekarang ini sedang berusaha dapetin LOA? Ini salah satu syarat yang cukup bikin apa ya, bikin nervous gitu teman-teman kalau pas pingin daftar. Karena rasanya tuh mungkin ada kesan itu tuh salah satu hal yang susah atau yang challenging. Apa yang pingin Kak Ani sarankan? Mungkin yang paling pertama adalah tahu dulu kenapa kita mau lanjut kuliah. Jadi benar-benar tahu Oke. motivasinya apa. Jadi iya, jadi kalau sudah tahu motivasinya, kayaknya untuk persyaratan, persiapan yang di belakangnya itu jadi lebih mudah kalau kita sudah tahu motivasinya apa. Itu yang Oke. pertama. Oke, Yang Kak. kedua, akan persyaratannya banyak. Usahakan dibaca dengan benar, dipahami. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya pada orang yang sudah memiliki pengalaman. Jadi Oke. bisa lebih lebih luas untuk Oke. proses-proses. Iya sih, benar. Berarti tapi kalau misalnya semuanya udah diikutin, tapi terus habis itu ada kemungkinan terus LOE itu belum dapat, itu kemungkinannya karena apa, Kak? Kalau LOE itu tergantung sikon ya. Maksudnya kadang ternyata ada persyaratan kita yang kurang. Kadang salah Eh, satunya adalah IELTS kita belum sampai ke oke. requirement yang diinginkan. Oke, IELTS. Nah, berkaitan dengan IELTS nih, Kak. Itu tuh juga salah satu syarat lagi salah satu syarat yang juga yang paling bikin deg-degan. Nah, banyak pejuang LOE yang udah mikirin LOE terus mikirin syarat bahasa Inggris juga. Nah, biasanya yang paling diharapin kan IELTS dan skornya diharapin yang luar biasa gitu untuk diterima. Belum lagi buat itu syarat beasiswa. Hasilnya itu pun kan relatif ya Kak. Ada yang sekali belajar, sekali tes, itu tuh terus langsung skornya tinggi. Ada yang belajarnya berbulan-bulan, terus tesnya berkali-kali, itu skornya rasanya kayak masih belum pede buat daftar. Nah, mungkin ada teman-teman di luar sana yang udah kayak mulai hopeless, mungkin ngerasa apa ya, kayaknya masa iya tes lagi, padahal biayanya juga nggak banyak, nggak sedikit ya kan Kak. Nah, padahal Iya. kalau menurut saya pengalaman kayak yang didapat Kak Ani itu worth the fight, ya nggak sih Kak? Boleh nggak Kak, tolong disemangatin teman-teman kita yang sedang berusaha ini, yang sedang berjuang untuk nggak nyerah di bagian belajar bahasa ini. Karena yang namanya tes bahasa itu pasti bisa kita raih hasilnya asalkan kita belajar. Kayaknya gitu. Kalau menurut Kak Ani gimana? Memang tes IELTS nggak gampang ya, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali coba atau misalnya langsung merasa kayak, aduh saya kan latar belakangnya bukan pendidikan bahasa Inggris, bukan sastra Inggris, pasti jauh lebih sulit ya untuk tes IELTS. Tapi sebenarnya semua hal itu bisa dipelajari. Yang penting ada niat, ada keinginan, dan disiplin sama diri sendiri, pasti Yes, bisa itu. dapatkan ya, hasil yang baik. Oke, berarti kayak bukan sebatas aku bukan lidah bule nih, berarti aku nggak bisa lancar, aku harus belajar lama. Bukan kayak Iya, gitu kan Kak, semua bisa dipelajarin kan Kak? Gitu, oke. iya, soalnya kan ada kayak yang beberapa orang langsung mikirnya, saya kan bukan bahasa Inggris ya, backgroundnya bukan bahasa Inggris, udah gitu nggak terbiasa pakai bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, jadi kayak bakalan akan sulit untuk tes IELTS. Tapi sebenarnya semua itu bisa dipelajari. Iya, setuju Kak. Oke. Nah, kalau misalnya dua hal itu udah dapet nih Kak, IELTS skornya udah bagus, terus LOE misal udah ada nih, udah dapet di tangan, um, apakah itu terus udah menjamin yang namanya beasiswa? Kak Ani dulu dapat beasiswa dari mana ya Kak ya kalau itu? Atau Saya waktu itu beasiswa LPDP. oh LPDP, wah mantap sekali Kak. Nah strategi persiapannya gimana nih Kak kalau boleh sharing?
Salah satu yang paling penting ini menurut saya ya, jadi salah satu yang paling penting adalah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum deadline. Oke, jauh itu Jadi apakah semuanya berbulan-bulan? saya waktu itu uh, 6 bulan sih, maksudnya Wow. mempersiapkan diri dan persyaratan semuanya itu benar-benar maksudnya semuanya sudah benar-benar ready, baru kita mendaftar beasiswa. Jangan terbalik, maksudnya daftar dulu administrasi dan lain-lain, baru mempersiapkan diri. Itu kayak akan jadinya akan buru-buru. Oke, ya. Yang penting kita benar-benar prepare semuanya, disiplin sama diri sendiri itu bagian yang penting juga. Terus apa ya? Yang namanya kalau udah niat sesuatu itu ya kita total gitu niatnya ya Kak ya, termasuk dengan Iya, meluangkan waktunya gitu. Waktu ya, persiapan meluangkan 6 bulan. waktu. Iya. Oke nih Kak, ini sebagai closing pertanyaan terakhir. Nah, Kak Ani di sana udah lulusnya berapa tahun Kak kalau boleh tahu? Berapa lama 2 durasi studinya? tahun. 2 tahun, oke. 2 tahun Durasi studi cukup 2 tahun. cukup lama untuk membuat kita apa ya terpikat hatinya di sana gitu ya kayak. Tapi setelah itu apalagi dengan beasiswa yang mengharuskan kita kembali ke Indonesia, pasti di detik-detik terakhir kita balik itu ada rasa apa ya hati kita sedikit tertinggal di sana mengingat masa-masa studi kita, perjuangan kita di sana gitu. Nah, iya kan Kak. Nah, oke. Nah, ada pesan dan kesan kepada teman-teman nggak Kak untuk menyemangati mereka, menginspire mereka bahwa yang namanya pengalaman studi di luar itu benar-benar worth the fight. Karena biasanya kerasanya waktu kita udah mau pulang dan udah finish studinya gitu, waktu selama belajar gitu kan masih kerasanya kayak kadang baca apa ya Kak Ani bilang itu mungkin kerasa beratnya, apalagi pas homesick gitu, mungkin kangen keluarga, nggak ada nasi padang gitu, mungkin kangen Indonesia, tapi pas mau pulang itu kerasa bahwa ya ampun ini pengalaman berharga banget. Buat teman-teman benar-benar ngejar mimpi mereka. Apa Kak pesannya? Jadi maksudnya sebelum saya kuliah, sudah pernah baca-baca sebelumnya, terus kayak, kebetulan saya kuliahnya di Melbourne, jadi sudah pernah dengar-dengar sebelumnya, Melbourne is the most livable city in the world, dan ternyata waktu saya ke sana memang benar seperti itu. Jadi benar-benar senyaman itu tinggal di Melbourne, dengan maksudnya banyak sekali fasilitas pendukung, terutama untuk student, kita bisa mempelajari budaya baru karena kebetulan banyak sekali orang dari berbagai negara yang tinggal di Melbourne. Jadi kita punya kesempatan ketemu banyak orang dari berbagai negara, bisa changing culture seperti itu. Dan memang ada banyak hal yang bisa kita pelajari kalau kita sekolah keluar. Jadi memang tidak usah takut atau ragu kalau memang mau lanjut sekolah ke tempat yang lebih jauh dari rumah atau di luar negeri. Oke, bagus banget Kak Ani. Well, kalau gitu kami rasa cukup sekian keponya. Kami senang banget hari ini bisa sharing. Nah, sayangnya kita juga nggak bisa terlalu lama menyita waktunya Kak Ani di sini karena jam mengajarnya sangat padat, gitu kan Kak? Nah, jadi akhir kata Kak, terima kasih banyak Kak Ani sudah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi pengalamannya tentang kuliah di luar negeri dan tentang motivasi-motivasinya untuk teman-teman fokus IELTS di sini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua dan buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang gitu ya Kak ya. Nah, dari kami semua buat teman-teman yang sekarang sedang berusaha mencapai mimpinya, please just focus on your dream and focus on your success gitu ya Kak Ani ya. Oke, terima kasih Kak Ani untuk waktunya sekali lagi. Kita Iya, terima semoga kasih juga, bisa, Kak. iya. Mari Kak Ani, bye-bye.